Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pancasila mengenai nilai-nilai Pancasila dalam budaya. Adapun budaya yang kami ambil yaitu budaya serentahun. Kelompok 5 terdiri dari 6 orang, yaitu Ahmad Mabrur, Amalia Fatihah, Audrey Yesha, Galang Abdelio, Prayaga Firza, dan Rizky Daylan. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, di mana mengacu dalam tujuan yang satu. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal dan objektif. Artinya, nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia. Maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok, sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Upacara serentahun adalah salah satu upacara ritual yang berhubungan dengan kesuburan pada berbagai masyarakat desa adat Sunda. Bumi dan padi ditempatkan sebagai objek yang harus dihormati karena dianggap sebagai sumber dari segala kehidupan. Namun, tidak diketahui kapan pertama kali upacara ini dilaksanakan. Upacara serentahun atau sedekah bumi ini sudah dilakukan sejak zaman Kerajaan Pajajaran. Dahulu, upacara serentahun diadakan sebagai rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Namun, dengan berubahnya mata pencaharian masyarakat yang tidak terbatas pada bertani lagi, kini diadakan upacara serentahun untuk melestarikan tradisi masyarakat. Upacara ini dijadikan sebagai peristiwa monumental sebagai sebuah ritual keagamaan dari agama Jawa Sunda. Selain itu, upacara ini juga digunakan sebagai bumper politik untuk mengekspresikan perlawanan yang bersifat non-fisik terhadap penjajahan kolonial Belanda. Upacara serentahun sebagai sebuah simbol tentang peristiwa syukur dan permohonan akan berlangsung sepanjang masa selama komunitas pendukung tetap mengupayakannya. Beberapa desa adat Sunda yang menggelar serentahun tiap tahunnya adalah Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Kesepuhan Banten Kidul, Desa Ciptagelar, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Desa Adat Sindang Barang, Desa Pasir Eri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten, dan Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan utama adalah agar masyarakat memahami dan merasakan makna simbol-simbol dalam upacara tersebut. Bahkan menikmati berbagai macam perangkat pada upacara serentahun tersebut. Selain serentahun dilakukan untuk menghormati Nipu Haji Sang Hyang Asri dalam Sunda kuno. Sebagai syarat dan tahun berikutnya akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Perilaku bersyukur atau mensyukuri atas rezeki yang diterima bukan monopoli bagi agama tertentu. Sehingga upacara dilaksanakan tanpa membedakan agama, suku, dan status sosial yang lain. Semua agama dapat dirangkul untuk berkumpul memanjatkan syukur kepada Sang Pencipta. Rumus masalah itu pengertian dari upacara serentahun, filosofis upacara serentahun, ritual sakral upacara serentahun, fungsi ritual sakral dalam upacara serentahun, nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam upacara serentahun. Sekarang kita akan lanjut ke bab 2, yaitu isi. Silakan kepada Prayoga. Oke,
Saya lanjutkan. Dalam upacara Serentahun terdapat ritual-ritual sakral yang digelar juga kesenian dan hiburan. Dengan kata lain, kegiatan ini merupakan simbol hubungan antara manusia dengan Tuhan dan sesama makhluk lewat kegiatan kesenian, pendidikan, dan sosial budaya. Dalam upacara Serentahun juga, yang menjadi objek utama adalah padi. Lantaran padi dianggap sebagai lambang kemakmuran. Upacara Serentahun juga menuturkan kembali kisah-kisah klasik pantun Sunda yang bercerita tentang perjalanan Puah Aci, Sang Hyang Asri, atau Dewi Pohaci. Dengan berbagai kisah klasik Tatar Sunda, seperti Losah Puah Aci Sang Hyang Asri yang memberikan kesuburan bagi petani sebagai utusan dari Jabaning Langit yang turun ke bumi. Upacara Serentahun juga menuturkan kembali kisah-kisah klasik pantun Sunda. Puah Aci atau yang lebih dikenal Dewi Sri merupakan tokoh yang telah melegenda dan memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat agraris, khususnya Tatar Pasundan. Tari Puah Aci merupakan salah satu seni tari makna yang dalam. Ungkapan rasa hormat dan bakti. Upacara Serentahun tidak jarang menampilkan damar sewu tahun Cigugur yang menggambarkan perjalanan manusia dalam proses kehidupan baik secara pribadi maupun sosial. Kemudian tari buyung, tarian adat Sunda yang mencerminkan masyarakat Sunda dalam mengambil air. Terakhir, pesta dadung yang merupakan upacara sakral masyarakat Maya Asih, di mana dalam pesta dadung terdapat upaya meruat, ngarawat, atau menjaga keseimbangan alam agar hama dan unsur negatif tidak mengganggu kehidupan manusia. Adapun nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam upacara Serentahun diantaranya yaitu menyerahkan hasil panen ke ketua adat, implementasi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Secara keseluruhan, prosesi Serentahun merupakan upaya pemberkatan tanaman padi yang didoakan oleh sesepuh adat. Dalam hal ini ada pola komunikasi 5-5 antara masyarakat setempat kepada Tuhan sehingga padi yang diperoleh bisa berkah dan bermanfaat bagi banyak orang. Setelah pemberkatan selesai, padi tersebut akan dimasukkan ke dalam buah leit atau tempat penyimpanan lumbung padi untuk selanjutnya diberikan indung pare atau induk padi atau bibit padi yang dianggap bertuah kepada pemimpin desa. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, indung pare tersebut dipercaya bisa menyuburkan hasil panen berikutnya sehingga hasil panen tersebut tidak kalah banyak dari waktu prosesi Serentahun yang telah dilaksanakan. Di beberapa tempat, upacara Serentahun biasanya diawali dengan mengambil air suci dari beberapa sumber air yang dikeramatkan. Biasanya air yang diambil berasal dari 7 mata air yang kemudian disatukan dalam satu wadah dan didoakan dan juga dianggap bertuah dan membawa berkah. Air ini dicipratkan kepada setiap orang yang hadir di upacara untuk membawa berkah. Ada pula berbagi keberkahan dari alam, implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain sebagai ungkap rasa syukur kepada Sang Maha Cipta, upacara Serentahun juga merupakan bentuk rasa syukur kepada masyarakat sekitar yang turut serta menjaga serta mengelola lahan pertanian secara maksimal. Bentuk tersebut ditampilkan dengan prosesi sedekah kue. Dalam prosesi tersebut, warga yang hadir berhak mengambil kue di sebuah tempat yang dipercaya membawa keberkahan yang mendapatkannya. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan hewan kerbau untuk dibagikan dagingnya kepada warga yang tidak mampu, serta sebagai pendamping dari makanan tumpeng yang sudah disediakan oleh masyarakat. Ungkapan toleransi, implementasi nilai persatuan Indonesia.
Di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan sendiri juga sebagai salah satu wilayah yang rutin mengadakan upacara Seren Tahun. Kegiatan tersebut juga bentuk ungkapan toleransi yang kuat antar umat beragama. Pada acara puncak sebelum melaksanakan pawai kesenian daerah, para tokoh agama dari beberapa agama yang hidup rukun di sana juga ikut membacakan doa secara bergantian. Baiklah, saya Galang Amelio Fadro akan menjelaskan fungsi dan makna upacara Ngalacai Kukulu dari 7 sumber air. Implementasi nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Ngalacai Kukulu adalah upacara pengambilan air dari sumber-sumber mata air dari 7 lokasi yang berbeda. Pengambilan air ini dilakukan oleh ketua adat, pupuhu, dan para sepupuh kokolot. Masyarakat setempat, mereka ini pupuhu dan kokolot dipercayai memiliki garis keturunan dari leluhur dan memiliki pertalian erat dengan budaya leluhur dan tentunya masih mempercayai warisan budaya leluhur. Dijelaskan di dalam buku Sunda, pola ronalitas budaya pada bagian Tritangtu Sunda dalam pengaturan ampong yang ada hubungannya dengan air digambarkan sebagai berikut. Langit dunia atas, air resi, wil manusia, bumi dunia, tengah-tengah, tanah batu, Rama Ratu. Upacara Seren Tahun berfungsi sebagai ajang silaturahmi antara warga masyarakat, baik yang berada di wilayah Sindang Barang maupun yang berasal dari luar Sindang Barang. Melalui upacara ini, masyarakat dapat ikut berperan serta dalam menjaga keselarasan, kelestarian, dan keseimbangan alam, sehingga tercipta ikatan batin yang lebih kokoh. Makna upacara Seren Tahun juga sebagai wahana masyarakat untuk dapat saling bertukar informasi, saling berbagi dan berdiskusi sehingga terjalin ikatan persaudaraan yang kuat. Sebagaimana tercermin dari pola kehidupan masyarakat Sunda yang komunal, silih asih, silih asah, dan silih asuh. Fungsi dan makna upacara netapkon ngadiukun. Implementasi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upacara ini untuk mendoakan semua perlengkapan yang sudah dikumpulkan di Goa Pandaringan berupa bahan makan yang akan dimasak pada acara Seren Tahun, agar semua dapat tercukupi tanpa ada kekurangan sampai acara selesai. Doa dipimpin Ustadz dan dihadiri oleh para kokolot. Fungsi dari upacara ini adalah untuk mengingatkan kepada warga kampung budaya Sindambarang agar selalu menghemat apa yang sudah dimiliki, tidak menghambur-hamburkannya untuk kepentingan yang tidak bermanfaat. Pada dasarnya, sebagian masyarakat masih memiliki goa Pandaringan yang berfungsi sebagai penyimpan bahan makanan pokok sehari-hari. Kemudian bab 3 atau penutup. Kesimpulan, kebudayaan daerah merupakan salah satu kesenian tradisi atau tradisional yang dimiliki setiap daerah maupun suku yang ada di Indonesia. Kebudayaan yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah aset yang berharga nilainya, karena kebudayaan lokal yang dimiliki Indonesia memiliki ciri dan identitas yang berfungsi sebagai pemakarya atau pemersatu keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Kebudayaan serentahun merupakan upacara ungkapan rasa syukur atau upacara adat panen padi, kegiatan yang berhubungan antara manusia dan Tuhan, dan juga dengan sesama makhluk hidup atau alam baik lewat kegiatan senian, pendidikan, dan sosial budaya. Dari budaya ini dapat dilihat kemurahan Tuhan yang telah menganugerahkan segala kehidupan bagi umatnya di segenap penjuru bumi. Ini merupakan gambaran manusia dalam menjalani proses kehidupan yang baik secara pribadi maupun sosial. Dari upacara serentahun dapat dilihat kebinekaan Indonesia dan Pancasila yang dipercayai memiliki nilai kepercayaan diri dalam mengakui dan melestarikan adat, tradisi, kearifan, dan budaya Indonesia yang ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai Pancasila yang dapat dilihat seperti nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang tercermin ketika seluruh masyarakat mengungkapkan rasa syukur yang dialami dalam bidang pertanian. Seluruh masyarakat bekerja sama mempersiapkan upacara, saling hormat menghormati, sehingga menciptakan suasana kerukunan hidup antara umat beragama. Serta dalam ketetapan kelestarian upacara tersebut merupakan wujud percaya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling mencintai sesama manusia, menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengutamakan budaya musyawarah, dan dalam mengambil keputusan bersama, dan merupakan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umat umum dan bersama. Baik, demikian presentasi dari kami. Semoga yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan atas penyampaian kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.